Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana antum sehat? Alhamdulillah. Pak Budi sehat? Sehat, sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ada pertanyaan juga, Ustaz. Temanya tentang berinfak di bulan suci Ramadan merupakan investasi untuk akhirat dengan balasan yang kekal. Kurang lebih ada 10 pertanyaan, Ustaz. Oh, banyak sekali ya? Iya. Lumayan, Ustaz. Iya. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama, Ustaz. Baik, insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya. Ketika kita mendengar kata investasi, yang terbenak di kita apa? Orang menginginkan ketika seorang berinvest berarti mau untung ya. Nah, itu investasi di dunia. Ya. Di dunia orang maunya untung. Padahal menurut istilah atau kata investasi menurut istilah ekonomi itu belum tentu untung. Ya. Mungkin 50-50, bisa untung, bisa tidak, atau juga bisa balik atau tidak ada keuntungan, atau mungkin tidak balik untungnya atau pas-pasan. Tapi ketika kita berbicara tentang masalah investasi akhirat, investasi tadi yang antum tadi tanyakan, ini investasi yang luar biasa, investasi yang bukan investasi bodong tapi investasi yang nyata ya. Tidak ada kerugian, tapi malah keuntungan yang berlipat-lipat. Apalagi di bulan Ramadan. Di luar Ramadan aja berlipat-lipat keuntungannya, apalagi di bulan suci Ramadan. Ini investasi yang sangat-sangat menguntungkan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu lima yasha' wallahu wasi'un alim. Ya. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji kecil ya, yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi ketika antum menanam biji, itu akan ketika satu kebaikan antum tanam, maka akan tumbuh 7 kebaikan. Ya. Kemudian Allah mengatakan pada setiap tangkai ada 100 biji. 7 tangkai ada lagi 100. Itu bayangkan antum bagaimana berlipat gandanya investasi. Berarti yang dimaksud di sini investasi apa? Pahala ya, pahala kebaikan. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Nah, jadi investasi kebaikan itu, atau yang tadi kita sebut investasi infak ya, menginfakkan, orang yang menginfak itu investasi yang nyata ya, investasi yang akan mendapatkan pahala atau imbalan atau ganjaran yang berlipat-lipat ganda bagi orang yang menginfakkan hartanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan keberkahan ya, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran orang yang melakukan kebaikan ya. Baik itu berinfak, zakat, sedekah, ada bilang orang jariah, pokoknya amal kebaikan Allah lipat gandakan. Terutama amal yang sering kita lakukan atau kewajiban yang kita lakukan, sholat, kemudian puasa, dan juga amal-amal yang sunnah ya, terutama mungkin Ramadan, sholat tarawih, kemudian ada yang kita lakukan tadarus, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala-pahala bagi orang yang mengerjakannya.
bulan Ramadan kita sering mendengar istilah zakat, zakat maupun infak maupun sedekah. Ya. Iya. Jika kita berbicara tentang zakat, zakat itu ibadah yang diwajibkan tapi sudah ditentukan. Ya. Waktunya ditentukan, kemudian penerima yang ditentukan, ada yang kita tahu ada 8 golongan. Sedangkan infak, kalau infak itu dia kebaikan yang dikerjakan tapi materi, biasa materi atau harta. Sedangkan sedekah itu bisa dikerjakan non materi. Ya. Jadi apa saja bisa dilakukan. Misalkan seseorang dia tidak punya harta, kemudian dia mau membantu, misalkan masjid, mau membantu sekolah atau membantu lembaga pendidikan, saya bisa, misalkan saya bisa saya bisa ngecat, nah dengan catnya itu dia dinamakan sedekah. Dia bisa misalkan betulin yang rusak, misalkan ada maintenance, boleh, itu sedekah. Jadi bukan hanya materi. Sampai dikatakan senyum itu juga sedekah. Nah, gitu. Jadi yang zakat itu lebih ada ketentuannya. Ya. Tadi contohnya zakat fitrah, yaitu zakat yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Ya. Jadi zakat yang dikerjakan di luar Ramadan bukan zakat fitrah. Nah, itu. Juga ada yang namanya zakat mal. Ya. Zakat mal itu bisa dikerjakan kapan saja. Infak juga bisa dikerjakan kapan saja. Kemudian sedekah juga bisa dikerjakan apa saja. Cuma sedekah lebih umum. Ya. Jadi bukan materi. Seperti itu. Infak itu balasannya kekal, ya, kekal. Kekal artinya ada terus. Kalau harta di dunia mungkin akan habis. Kita berinvestasi, ada untung dikit, bayar ini, bayar itu, habis. Tapi kalau infak itu maka balasannya akan tetap kekal, akan tetap ada terus saldonya, tidak akan berkurang. Seperti itu. Dan tadi infak kita menjaga kita selama kita hidup. Bahkan jika kita meninggal, maka pahalanya pun akan terus mengalir pada kita. Sudah saya tadi sebutkan di pertanyaan pertama, di antara dalil yang menjelaskan tentang orang yang berinfak adalah surat Al-Baqarah ayat 261, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Tadi saya sudah sedikit jelaskan. Sedikit tambahan, ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin, ya. Sedekah tidak akan, atau infak tidak akan mengurangi harta, ya. Ini menunjukkan bahwa secara keberkahan harta yang dikeluarkan justru bertambah pahalanya. Tentu saja ketika seseorang mengeluarkan infak, otomatis dia membersihkan hartanya, ya. Membersihkan hartanya akan terjaga, ya, terjaga dari sifat tamak, terjaga dari kelalaian, terjaga dari sifat-sifat buruk, maka hartanya itu akan berkah. Ya. Kalau sudah berkah, insya Allah hartanya itu akan aman. Ya. Mungkin dia mau memberikan kepada keluarganya, memberikan kepada istrinya, anak-anaknya, insya Allah hartanya itu akan berkah selalu. Dan keluarganya akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagus sekali pertanyaannya. Pertama begini, kebutuhan seseorang itu berbeda-beda ya. Ada mungkin seseorang yang membutuhkan makanan, ada juga yang membutuhkan pendidikan, ada juga yang membutuhkan obat-obatan. Kemudian ada juga yang mungkin yang membutuhkan pakaian. Nah, maka ketika kita berinfak itu lebih afdolnya kita melihat apa yang dibutuhkan orang ya. Si fakir tadi. Apa dia butuhnya gitu. Karena tidak semuanya sama ya. Ada yang butuh tadi yang saya sebutkan, maka yang paling baik adalah melihat apa yang paling dibutuhkan oleh tadi si fakir tadi. Mungkin uang, tadi mungkin seseorang mau membayar, misalkan contohnya uang sekolah anaknya, dia tidak mau, nah kita berikan uang. Seseorang membutuhkan makanan, kita kasih makanan, mungkin bisa beras, bisa daging, bisa sembako. Kemudian tadi pakaian, ketika orang butuh pakaian mungkin kita bisa belikan pakaian. Jika mungkin anak-anak pakaian sekolah, jika dewasa mungkin pakaian dewasa, mungkin kemeja, mungkin kaos dan lain sebagainya. Di beberapa negara misalkan dia lagi musim dingin, mungkin kita bisa memberikan selimut, pakaian musim dingin, atau mungkin orang yang sedang tertimpa musibah banjir dan sebagainya seperti di Jakarta dan lain sebagainya, mungkin kita bisa memberikan tenda, selimut. Dan kemudian jika seseorang membutuhkan obat-obatan, kita bisa memberikan obat-obatan ya. Ataupun mungkin kita bisa mengantar tadi fakir tadi ke dokter, ke klinik, ke puskesmas, ke rumah sakit dan lain sebagainya. Hal yang pertama niat ya. Niatkan segala sesuatu ketika kita melakukan hal yang baik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mencong-mencong atau miring-miring karena pengen dilihat atau karena pengen dilihat, bisa menjadikan sum'ah atau riya itu ya. Jadi kita niatkan benar-benar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pintunya ya. Karena kalau kita ikhlas ridho karena Allah akan berikan kita pahala. Tapi karena kalau kita berinfak tadi tujuannya untuk dilihat orang, ingin didengar orang, ya sudah, kita minta pahalanya kepada orang tersebut. Apakah orang tersebut mampu? Gitu kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi tanamkan ketika kita melakukan kebaikan, apa saja. Ini bukan hanya infak, tapi apa saja ya. Kita belajar, kita bekerja, kita nikah, kita masak, mungkin kita olahraga, ya. Apalagi ibadah, ya. Itu tujuannya kita ikhlas karena Allah, karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja akan berdampak baik kepada fakir, terutama dampak kesenjangan sosial. Ya. Betul, itu yang paling utama, ya. Dimana banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita itu yang membutuhkan. Ya. Yang tadi saya sebutkan, kebutuhan orang itu berbeda-beda. Tadi ada yang butuh makanan, ada yang butuh kesehatan, ada yang butuh pendidikan, ada yang butuh pakaian. Nah, ketika kita tadi berinfak, maka akan meringankan beban mereka. Ya. Mereka akan merasa ditolong, beban mereka akan berkurang, dan ini akan menimbulkan tentu saja kebahagiaan bagi mereka. Yang berinfak bahagia, sudah dia membantu, yang dibantu juga bahagia, dia merasa diperhatikan. Gitu, ya.
Oke. Tentu saja ini membutuhkan, jika dalam keluarga ini membutuhkan uswatun hasanah ya. Terutama kalau di keluarga itu, kepala keluarga, orang tuanya. Mungkin ayahnya, dia memberikan contoh kepada anaknya misalkan. Ya. Jika anaknya misalkan ke masjid, mohon maaf, jika bapaknya ke masjid, mungkin bapaknya memberikan sejumlah uang kepada anak, tolong masukin ke kotak amal misalkan. Ada orang misalkan tidak mampu, nak tolong kasih ini. Jadi mereka diikut sertakan gitu. Ya. Tujuannya bukan riya, tapi tujuannya mengajarkan supaya mereka nanti terbiasa. Ya. Dan bukan hanya kepada tadi, mungkin teman anak juga ada yang karena dia terbiasa tadi diajari oleh ayahnya atau oleh ibunya, dia akan terbiasa membantu temannya. Misalkan ke sekolah dia bawa bekal, temannya tidak bawa bekal, dia akan bagi nasi atau lauk seperti itu. Akan mungkin makan berdua atau minuman apa saja yang mungkin bisa dia kasih ke temannya yang tadi tersebut gitu. Jadi berinfak itu berkah ya. Merupakan keberkahan, jangan takut kurang, jangan takut harta saya akan berkurang tidak. Tapi hartanya akan berkah dan tentu saja balasannya adalah hartanya akan bertambah. Ya. Investasi yang paling luar biasa adalah berinfak, ya. Di mana berinfak merupakan sesuatu yang pekerjaan yang sangat berdampak positif ya, bagi orang yang berinfak. Ya. Jadi tadi saya sebutkan kalau infak di masalah ekonomi itu atau kita sebutkan ekonomi itu belum tentu hasilnya. Ya. Tapi kalau infak tadi dalam urusan agama, kita berbagi kepada orang lain, apapun itu, mau makanan, mau pendidikan, mau kesehatan, ataupun pakaian, maka tadi yang kita investasikan itu akan bertambah banyak, bertambah, dan akan menjadi pelindung kita. Ya. Menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, menjaga kesehatan kita, menjaga pendidikan kita, dan yang paling penting menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berinfak itu sesuatu yang sangat baik sekali. Jazakallahu khairan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.